selamat siang. Senang sekali saya bisa berada di antara Bapak Ibu di tempat ini. 3 bulan yang lalu saya melayani di Malang ini yang cepat banget ya perasaan. Waktu bulan Desember kemarin saya melayani firman Tuhannya tentang hari ini akan saya sampaikan, yaitu what is that in your hand, apa yang ada di tanganmu. Bisa tolong tampilkan daripada PowerPoint-nya. Cuman waktu di Armet saya sampaikan di ibadah pertama. Ibadah kedua saya sampaikan dengan Ayin Ted, kita ingat itu. Dan yang ibadah sorenya saya bagikan tentang Natal, karena waktu itu Desember, suasana Natal saya bagikan tentang arti sebuah palungan dan kenapa Yesus harus lahir di sebuah kandang gitu kan ya. Nah, pada kesempatan ini saya sampaikan firman Tuhan yang saya berikan judul, apa yang ada di tanganmu. Bapak Ibu, kita ingat waktu berjalan begitu sangat cepat sekali. Rasa-rasanya baru aja kita ngerayain Natal kan. Gift Natalnya juga masih ada gitu kan. Agendanya masih berjibruk begitu kan ya. Belum dipakai, belum apa-apa juga. Tahun baru tiup trompet. Trompetnya juga masih disimpan di rumah. Sekarang ternyata sudah memasuki minggu kedua di bulan Maret. Rasanya perjalanan hidup itu begitu sangat cepat sekali. Bahkan menurut berdasarkan visi daripada pembina kita, Pak Niko, tahun ini dikatakan sebagai tahun Ayin Ted atau tahun 5779. Dan kita harus ingat angka 9 itu berbicara rahim. Ada satu kelahiran yang baru. Namun kita harus ingat juga kata Ted selain rahim atau kesempurnaan bagi orang Yahudi, kata Ted itu juga berarti ular. Nah, kita ingat waktu Adam dan Hawa di Taman Eden, mereka jatuh dalam dosa, Allah panggil mereka. Lalu Allah bikin permusuhan antara iblis. Disitulah peperangan rohani pertama kali. Allah ngomong gini, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan wanita ini. Lihat, antara keturunanmu, artinya dalam tubuh iblis itu juga ada benih. Dan keturunannya. Keturunannya nanti kelak akan menghancurkan kepalanya-mu, tapi dia kemudian akan menghancurkan tumitnya. Artinya kita harus ingat, di tahun ini ada 2 benih. Bagaimana ketika kita menjalani kehidupan ini, apakah kelahiran yang baru itu kita menghasilkan satu benih yang baik atau justru benih yang tidak baik. Ya, oke. Saya ajak Bapak Ibu untuk melihat klik berikutnya, bukan melihat dulu deh, klik berikutnya. Bapak Ibu, ada seorang ahli psikologi dari Amerika namanya Erik Erikson, gambarnya di sini. Beliau mengatakan begini. Perjalanan kehidupan itu ibarat seperti sebuah buku. Jadi ketika kita menyelesaikan tahun 2018, artinya kita sudah menyelesaikan buku kehidupan kita. Kita tutup. Dan sekarang kita memasuki tahun 2019, memulai pembukaan buku yang baru. 1 bab sudah selesai bulan Januari. Bab berikutnya juga selesai bulan Februari. Dan sekarang kita sedang memasuki bulan atau bab yang ketiga. Dan kita sedang menulis halaman yang ke-10 karena tanggal 10 sekarang. Jadi dalam 1 tahun kita sedang menulis, setiap manusia kita sedang menulis daripada buku-buku kehidupan kita yang terdiri daripada 12 bab dengan 365 halaman. Nah, pada waktu kita menutup bab pertama, biasanya kita harus sisa tinta kita ini cukup untuk menulis judul bab itu apa. Betul ya? Kita tutup bab pertama, judulnya apa sebelum kita tutup dan memulai bab yang baru. Ketika kita akan menutup bab yang lama itu dan memberi judulnya, otomatis kita harus buka lagi halaman itu sehingga kita melihat reviewnya apa, kesimpulannya apa yang sudah kita jalani di bab pertama dan kedua, dan itulah yang menjadi judul daripada bab kehidupan yang sudah kita tutupi. Tebal tipis buku kehidupan kita masing-masing berbeda-beda. Beberapa waktu yang lalu, beberapa minggu yang lalu atau bulan kemarin, waktu kita mengadakan doa puasa di Istana Regency setiap hari Sabtu, waktu itu kita setelah jam 12 ada tim musik yang akan berangkat ke Jakarta menemani Pak David yang pelayanan di sana. Tim intinya berangkat dan kita sudah sediakan drivernya. Setelah jam 12 kita makan siang, buka puasa, lalu berangkat ceritanya. Drivernya tiba-tiba meninggal di situ. Untung belum berangkat. Kalau diberangkat kita ngomong, wah nggak tahu gimana. Tiba-tiba di jalan tol, tiba-tiba serangan jantung. Gimana celaka semua. Waktu si drivernya masuk ke WC, keluar dari WC,
Ada Pak Sekum kita, Pak Alex. Dia masih manggil, Pak Alex, saya mau tiba-tiba tepuk jatuh. Kita angkat dia dan bawa ke rumah sakit. Kayaknya dia kena serangan jantung dan di dalam mobil itu dia udah kencing. Dia udah gak sadarkan diri, udah lewat. Hitungan detik, hitungan menit, waktunya habis dan dia tutup buku kehidupan seperti itu. Padahal sebelumnya masih sempat bercanda dan istrinya, dia menikah baru 1 tahun lewat sekian bulan. Dan ketika suaminya sebelum meninggal ini, rencananya pulang dari Jakarta mau check up, ngajak istrinya tes ke dokter. Suaminya meninggal dan ternyata dia baru tahu ada benih dari sang suami, hadiah warisan yang ditinggalkan suaminya kepada sang wanita ini. Waktu suaminya meninggal, sang istri lagi ngapain? Jadi operator daripada multimedia. Ada di situ juga. Waktu begitu cepat sekali. Nah, artinya buku kehidupan, perjalanan kehidupan itu kita harus lihat dan kita tutup. Ketika kita memberi judul itu mau gak mau kita review lagi. Judulnya apa yang akan ini? Nah, Erik Erikson mengatakan begini. Hanya ada 2 kemungkinan judul yang akan kita berikan dari perjalanan kehidupan kita. Yang pertama, kepuasan atau keputusasaan. Artinya kita tidak puas atas segala perjalanan hidup kita. Pada waktu kita menutupi tahun 2018, apakah kita mengatakan aku puas tutup tahun 2018? Atau kita dengan ragu-ragu mengatakan wah 2019 nggak jelas nih apa yang ada di depan. Bulan April 17 pemilu juga kita nggak jelas hasilnya gimana. Politik belum menentu. Nggak jelas deh gimana. 2018 perjalanan tersendat-sendat. Apalagi 2019. Artinya keputusasaan. Bagaimana ketika kita memulai tahun 2019 dan kita tutup bab pertama di Januari dan Februari. Bagaimana langkah-langkah itu? Apakah kita menemukan suatu kepuasan atau justru sebaliknya kita menemukan suatu ketidakpuasan atau keputusasaan yang kita alami? Udah 2 kali saya diputus, sekali diputus sama si Nancy, sekarang sama si Tuti, begitu kan ya. Apalagi yang berikutnya gitu kan, putus asa dah gitu kan ya. Nah, mari kita akan belajar dari sosok yang bernama Musa. Saya ajak Bapak Ibu untuk melihat kitab Keluaran 4. Tadi pagi kita bahas mengenai Keluaran 3 dan kali ini kita bahas mengenai Keluaran 4. Saya bacakan buat Bapak Ibu ayat 1 sampai yang 17. Wow, panjang banget ya. Lalu sahut Musa, bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu. Tuhan berfirman kepadanya, apakah yang di tanganmu itu? Dan jawab Musa, dengan entengnya dia jawab, tongkat. Firman Tuhan, lemparkanlah itu ke tanah, dan ketika dilemparkan ke tanah, maka tongkat itu menjadi ular. Ingat the new birth 9 itu juga bicara ular ya. Sehingga Musa lari meninggalkannya. Tetapi firman Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu dan peganglah ekornya. Musa mengulurkan tangannya, ditangkapnya ular itu lalu menjadi tongkat di tangannya. Klik berikutnya. Ayat yang kelima, supaya mereka percaya bahwa Tuhan Allah, nenek moyang mereka, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub telah menampakkan diri kepadamu. Lagi firman Tuhan kepadanya, masukkanlah tanganmu ke dalam bajumu, dimasukkannya tangannya ke dalam bajunya, dan setelah ditariknya keluar, maka tangannya kena kusta putih seperti salju. Sesudah itu firman-Nya, masukkanlah tanganmu kembali ke dalam bajumu. Musa memasukkan tangannya kembali ke dalam bajunya, dan setelah ditariknya keluar, maka tangan itu pulih kembali seperti seluruh badannya. Jika mereka tidak percaya kepadamu dan tidak mengindahkan tanda mujizat yang pertama, maka mereka akan percaya kepada tanda mujizat yang kedua. Ayat yang ke-9. Klik. Dan jika mereka tidak juga percaya kepada kedua tanda mujizat ini dan tidak mendengarkan perkataanmu, maka engkau harus mengambil air dari sungai Nil dan harus kau curahkan di tanah yang kering. Lalu air yang kau ambil itu akan menjadi darah di tanah yang kering itu. Lalu kata Musa kepada Tuhan, apa? Tuhan, aku ini tidak pandai bicara. Dahulu pun tidak dan sejak engkau berfirman kepada hamba-Mu pun tidak. Sebab aku berat mulut dan berat lidah. Tetapi Tuhan berfirman kepadanya, siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Oleh sebab itu pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Tetapi Musa berkata, Tuhan,
Utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus. Ayat 14-nya. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Musa dan ia berfirman, bukankah di situ Harun orang Lewi itu kakakmu? Aku tahu bahwa ia pandai bicara. Lagi pula ia telah berangkat menjumpai engkau dan apabila ia melihat engkau, ia akan bersuka cita dalam hatinya. Maka engkau harus berbicara kepadanya dan menaruh perkataan itu ke dalam mulutnya. Aku akan menyertai lidahmu dan lidahnya dan mengajarkan kepada kamu apa yang harus kamu lakukan. Ia harus berbicara bagimu kepada bangsa itu, dengan demikian ia akan menjadi penyambung lidahmu dan kau akan menjadi seperti Allah baginya. Dan ayat 17, dan bawalah tongkat ini di tanganmu yang harus kau pakai untuk membuat tanda-tanda mujizat. Puji Tuhan, sampai di situ dulu. Nah, Bapak Ibu, Keluaran 4 yang baru kita baca ini merupakan awal pertama di mana Allah memanggil Musa. Bedanya apa dengan di Keluaran 3? Keluaran 3 adalah awal pertama Musa berjumpa dengan Allah. Sebelumnya Musa belum pernah berjumpa dengan Allah. Tapi ketika di Keluaran 3 inilah waktu dia ada di padang Midian, Allah berbicara kepada Musa dan inilah satu kelahiran yang baru bagi Musa. Karena disitulah ketika berjumpa dengan Allah pertama kali terjadi satu track record Musa yang berubah total. Di mana sebelumnya kita ingat Musa yang tinggal di padang Midian ketika Allah pertama kali berfirman. Kenapa dia tinggal di padang Midian? Berapa lama? 40 tahun. Sebelumnya di Mesir 40 tahun. Jadi totalnya 80 tahun. Usia yang relatif sudah tidak produktif. Usia yang kalau kita tarik ke zaman sekarang, usia 80 tahun, usia yang sebentar lagi juga udah tinggal masuk liang kubur. Udah bau tanah kayaknya begitu kan. Orang-orang yang sudah mau menikmati masa tuanya bersama anak dan cucu. Itulah Musa. Tetapi ketika Allah berfirman kepada Musa, Musa sedang mengembalakan kambing domba milik Yitro mertuanya. Masih bekerja. Milik mertuanya lagi propertinya. Bukan milik dia pribadi. Artinya dalam usia 80 tahun Musa gak punya apa-apa. Orang yang gagal. Kenapa dia lari di padang gurun Midian? Karena di Mesir dia punya jabatan Prince of Egypt. Tapi dia menjadi buronan, menjadi seorang pembunuh, melakukan tindakan kriminal. Sehingga Firaun berikhtiar untuk menangkap dia sehingga dia kabur di padang Midian. Artinya boleh dikatakan Musa track recordnya ada orang yang gagal. Tapi perjumpaan pertama kali dengan Allah di Keluaran 3 ini mengubah track record dia berubah total. Dan yang cukup menarik, di Keluaran 4, disinilah pertama kalinya Allah memanggil Musa masuk dalam rencananya Allah. Amin. Kita semua pasti percaya, hidup kita semua ada di tangan Allah. Dan Allah punya satu rencana yang luar biasa dan kita semua dilibatkan dalam rencana Allah tersebut. Kenapa kita percaya bahwa kita ada dalam rencana Allah? Ingat, Bapak Ibu punya anak di rumah kan? Pak Hari punya anak berapa orang? Pak satu ya? Oh 2, hebat nih. Tadi cerita sama saya, Pak Anda sudah punya anak belum? Wah harus banyak ini. Saya dulu bulan madu di Bali katanya pulang-pulang langsung isi. Katanya waduh apakah saya harus ke Bali dulu gitu. Nah saya pikir anaknya 1. Ternyata sudah ada 2, hebat kan. 2 kali di Bali Pak. Gitu kan ya. Nah anak yang pertama pasti umur berapa tahun Pak? 17 tahun udah gede. Nah waktu anak pertama masih kecil pasti Pak Hari dia sudah planning nih. Nanti anak saya harus menjadi seperti ini. Pendidikannya seperti ini. Dan selanjutnya dan selanjutnya. Nanti anak yang kedua saya punya rencana demikian. Dia harus disekolahkan di mana. Dan suatu hari nanti harapan besar orang tua anak ini akan jadi seperti ini. Artinya hidup daripada anak itu ada dalam rencana besar orang tuanya. Demikian juga kita. Kenapa kita percaya kita ada dalam rencanaannya Allah? Bukankah kita disebut sebagai anak-anak Allah? Jika kita adalah anak-anak Allah, artinya kita ini ada di dalam benaknya Allah. Dalam rencananya Allah. Dan kita pun dilibatkan oleh Allah, terlibat di dalam rencana Allah yang besar. Namun masalahnya begini, terlibat atau tidaknya kita dalam rencana Allah yang besar tersebut, balik lagi bagaimana respon kita terhadap panggilan Allah tersebut. Nah, jika kita lihat dari kisah ini, ada 3 kali Musa berargumentasi atas ajakan atau rencana Allah atas dia. Atas panggilan Allah kepada Musa, 3 kali Musa berargumentasi.
Jangan-jangan kita pun selalu berargumentasi di hadapan Allah dalam kehidupan kita. Seakan-akan kita tidak ada dalam kehidupan rencana Allah. Nah, argumen yang pertama itu apa? Cikrik pertama. Lihat. Nah, kenapa kadang-kadang kita merasa kita gagal dan tidak masuk dalam rencana Allah? Saya mau bilang begini. Ada kalanya, yang poin pertama, kita memandang diri kita tidak seperti Allah memandang kita. Ada kalanya kita menilai diri kita tidak seperti Tuhan menilai kita. Kalimat pertama yang muncul daripada Musa, dia berkata begini, bagaimana jika mereka, bangsa Israel, tidak percaya kepadaku dan mendengarkan perkataanku, melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu. Ini ungkapan daripada Musa. Kalimat yang pertama dia ungkapkan. Kenapa hal ini terjadi? Tolong diklik. Kalau kita lihat pengaruh daripada Musa ini, perkataan ini adalah karena dibentuk oleh lingkungannya. Di mana dia dibentuk di Mesir. Dia tahu bahwa dia adalah orang Yahudi dan bukan orang Mesir. Dia tahu Allah punya rencana atas dia. Tapi yang dia kerjakan adalah dengan kekuatan dia sendiri. Makanya satu kali dengan gelarnya sebagai pangeran Mesir, Prince of Egypt. Dia jalan-jalan pengen tahu apa yang sedang dialami oleh saudara-saudaranya orang Yahudi yang jadi budak di Mesir. Dan dia lihat ada seorang mandor Mesir sedang memukuli orang Yahudi ini. Dia bela orang Yahudi ini, dia pukul mandor dan dia bunuh. Lalu dia kuburkan. Dan dia ngomong, jangan bilang-bilang ini rahasia. Dan bagi Musa, mungkin dia pikir dia sudah menunjukkan kepahlawanan di antara bangsanya, saudaranya. Beberapa hari kemudian, dia jalan-jalan lagi. Kali ini, waktu dia jalan ada dua orang Yahudi yang sedang berantem, berkelahi di situ. Dilerai oleh Musa, yang satu berkata begini, siapa sih yang ngangkat engkau jadi pemimpin dan hakim atas kami? Sakitnya tuh di sini kalimatnya tuh, nyelekit pisan. Kenapa? Musa ingin menunjukkan aku itu pemimpin. Bangsa Israel ngomong, emang lu siapa? Emang lu jadi pemimpin siapa yang ngangkat? Jadi hakim siapa yang ngangkat? Begitu kan ya. Musa dikatakan siapa yang angkat engkau jadi pemimpin? Kenapa? Di situ dia merasa tertolak oleh bangsanya. Dan ketika dia mendengar bahwa Firaun ingin menangkap dia menjadi ketakutan dan dia meninggalkan Mesir dan tinggal di padang Midian. Dan ingat satu orang Yahudi lagi ngomong gini, apakah engkau akan membunuh salah satu daripada kalian seperti kau lakukan kepada orang Mesir itu? Artinya inilah yang membentuk daripada Musa, lingkungan yang membentuk dia. Sehingga dia mengatakan dirinya ini gak bisa siap apa-apa dan gak mampu apa-apa. Penyangkalan kedua daripada Musa, klik ayat 10. Dia ngomong gini, apa? Tuhan, jika ada artinya kita ragu-ragu sama diri kita. Taruhlah jika ada seorang hamba Tuhan punya karunia berprofetik, langsung ngomong gini. Siapa di sini yang belum punya pasangan hidup? Angkat tangannya. Percayalah tahun ini juga Tuhan akan berikan pasangan hidup bagi kamu kalian. Ada amin, ada yang teriak amin, ada yang ngomong gini. Gitu kan ya, udah tolak berapa kali gitu kan. Pedih. Orang Sunda ngomong peres begitu kan ya. Nah, pedih banget deh. Rasanya gak mungkin. Musa ngomong dengan kata-kata, Tuhan, aku gak pandai bicara. Dahulu pun tidak. Sejak Tuhan panggil pun dia gak bisa apa-apa. Kenapa ini terjadi klik? Karena lingkungan yang membentuk dia. Maka ini menjadi satu paradigma, pola pikir yang dianggap benar walaupun pola pikir itu salah. Bapak Ibu, ada yang mengatakan begini. Hidup manusia itu 90% biasanya dipengaruhi apa yang dia lakukan sejak dia dari kecil. Artinya yang dia lakukan itu dipengaruhi oleh lingkungannya. Kenapa ketika kita selesai makan, biasanya sebagian orang pengen ngerokok. Sugestinya di situ. Orang Sunda suka ngomong, hasil pahit itu letak yang ngerokok sabatang tuh. Nah, gitu kan ya, minta rokok sabatang begitu kan ya. Nah, kenapa? Karena lingkungan yang membentuk dia itu menjadi satu paradigma. Makanya orang-orang yang ikut HMC, Healing Movement Camp, itu belum apa-apa sesungguhnya. Ketika didoakan nangis dan tergeletak, itu harus di-mentoring terus. Kalau tidak, dia akan jatuh ke dalam hal yang sama. Karena 90% manusia itu dibentuk oleh perilaku yang dibentuk oleh lingkungan. Ini masalah.
Dan itu menjadi sebuah paradigma. Dan penyangkalan Musa yang ketiga, kita lihat ayat 13. Sekali lagi Musa ngomong, Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus. Klik. Selalu membandingkan orang lain kepada orang lain. Karena dia menilai diri dia tidak seperti Allah memandang dia. Dia menilai seperti dunia memandang dia. Dia gak mampu, gak bisa. Apalagi saya ngomong ke dia jadi leader. Boro-boro orang dengar. Makanya dia langsung comparing. Tuhan, saya bukan siapa-siapa. Dia yang luar biasa Tuhan. Dia yang hebat Tuhan. Utus dia, jangan saya. Biasa di Kul ada ngomong ini. Besok ibu pimpin pujiannya di Kul. Jangan. Gak bisa apa-apa saya. Nanti bukan hadirat roh kudus yang roh kusut. Kan ada yang nyanyi begitu fals langsung kusut. Pikiran kusut gitu kan. Roh kusut yang hadir begitu kan ya. Ya udah gini deh. Doa syafaat deh. Ya ibu doa syafaat di Kul. Aduh jangan deh. Gak bisa doa. Belum fasih lidah. Ya udah doa makan aja bu. Aduh jangan deh. Doa makan pun masih grogi, masih gagap-gagap. Oh ya udahlah kayak gitu kita makan-makan aja besok. Oh iya bisa gitu kan. Nah kadang-kadang 3 hal ini ada dalam kehidupan kita. Tanpa kita sadar. Anehnya sesuatu yang berasal dari dunia, dari lingkungan yang membentuk kita. Justru kita mempercayai itu. Dunia kadang-kadang bisa menjadikan sesuatu. Tapi tidak menjadi berkat kadang-kadang kehidupan kita. Bapak Ibu, pernah ada yang ikut multi level marketing? Jangan malu-malu, gitu kan ya. Pernah ikut? Biasanya multi level marketing kan prospeknya anak-anak mahasiswa semester pertama. Ayo siapa ini semester pertama, ayo ngacung gitu kan ya. Dan diajaklah. Dan biasanya para motivatornya prospekkan lah istilahnya. Bawa ada di mejanya ada sebuah kalender kecil seginilah. Langsung mereka pada duduk semester pertama bro. Langsung diajak. Lihat, mau gak kalian nih? Punya mobil, bukan mobil, rumah nih. Ada kolam renangnya di belakang. Ada heater waternya. Semua pada melongo. Semester pertama. Kos di Malang gitu. Lihat, wah keren ya. Boro-boro punya kolam renang. Boro-boro ada heater water. Di Malang juga ngekos. Dan kita tahu anak kos biasa kan. Bukan bathtub kan. Ada keran kecil biasa kamar mandi kan. Ember gede. Mandi sambil cingogo begitu kan ya. Ya betul kan pengalaman hidup lah itu ya. Nah lalu dibuka lagi celak gitu kan. Siapa yang mau nih punya mobil Mercy seri terakhir. Ayo pada melongo lagi. Boro-boro punya mobil Mercy. Ke kampusun pakai Gojek paling banyak gitu kan. Dan apalagi Grabjack gitu kan. Grab car gitu kan. Ada profesi di situ jangan gitu kan. Nah cuman itu yang dilakukan. Lalu belum punya kan? Mau seperti itu? Mau. Nah lihat. Di sebelah kalian ada secari kertas. Tulis apa yang menjadi mimpi kalian. Biasa prospek multi level gitu. Tulis. Nah saya nggak nyalahin multi level. Tapi polanya ini dari mana? Tulis mimpi kalian. Itu sebenarnya dari Alkitab. Kalau Bapak Ibu pernah baca kitab Tawarikh. Daud begitu punya dream, mimpi untuk mendirikan bait Allah yang begitu permanennya bagi Allah. Sehingga tabut Allah ada di sana. Lalu apa yang dikerjakan oleh Daud? Dia tulis di situ, inventarisir apa yang dia butuhkan. Lalu dia ceritakan para tua-tua daripada Israel. Mimpi. Itu yang dipraktekkan oleh multi level dari mana? Alkitab sesungguhnya. Tapi kenapa dunia justru lebih mempercayai apa kata dunia daripada apa kata Alkitab? Jika Bapak Ibu ingin menjadi seorang leader yang baik, seorang manajer yang baik, belajar dari Alkitab. Yesus kita adalah seorang pemimpin yang baik. Ketika Allah menciptakan Adam dan Hawa, artinya mereka adalah dipakai untuk memenuhi bumi dengan keturunan yang baik dan menguasai bumi. Jatuh dalam dosa. Rencana Allah gagal. Apakah Allah langsung musnahkan Adam dan Hawa dan ciptakan manusia yang lain? Tidak. Meskipun Allah sanggup lakukan itu. Tetapi Allah justru bikin plan A gagal, plan B muncul. Mesias harus lahir untuk menyelamatkan manusia. Bukankah solusi orang yang bisa bikin satu solusi yang terbaik atas sesuatu kesalahan adalah seorang manajer yang baik. Dan itu seorang leader yang baik. Allah kita. Kenapa Allah ciptakan hari pertama terang? Bukan manusia dulu ciptakan, baru terangnya belakangan. Terstruktur, tersusun dengan rapi.
Dia adalah seorang manajer yang baik, seorang leader yang baik. Bagaimana Yesus ketika mendidik murid-muridnya. Dia kasih satu contoh dan murid-muridnya melihat. Kemudian dia suruh murid-muridnya, ayo lakuin. Nggak bisa guru, imanmu kurang gede, gini. Oh iya, iya. Itulah dia. Kasih satu contoh. Dan kemudian mengasih kesempatan buat muridnya. Dia mendorong muridnya untuk bisa bergerak. Itulah Yesus seorang pemimpin yang baik. Amin ya. Kenapa kita gagal? Karena kita memandang diri kita, bukan seperti Allah memandang kita. Klik, kita ambil salut satu lainnya. Klik. Kita lihat Gideon, hakim-hakim. Saya nggak akan bacakan, Bapak Ibu pasti udah tahu kisahnya. Ketika malaikat Tuhan menghampiri Gideon, apa yang terjadi atas Gideon? Bukankah Gideon begitu hebatnya dengan 300 prajurit, 300 bro, bisa mengalahkan pasukan Midian? Waktu pertama kali dijumpai oleh Allah atau malaikat Tuhan, Gideon sedang mengirik gandum di tempat pemerasan anggur. Artinya di tempat tertutup. Bukankah orang mengirik gandum itu di tempat terbuka? Agar gabahnya tertiup angin. Kebalikannya Gideon ngirik gandum di ruangan tertutup. Karena dia takut hasilnya ini dirampas oleh orang-orang Midian. Bukankah lingkungan yang membentuk dia menjadi seorang penakut? Malaikat Tuhan datang, dia ngomong gini. Tuhan menyertai engkau ya pahlawan yang gagah berani. Tuhan memandang Gideon pahlawan gagah berani. Tapi Gideon menganggap dirinya bukan pahlawan, dia orang penakut. Takut daripada orang-orang Midian. Lingkungan yang membuat dia takut. Klik berikutnya. Lalu berikutnya kita lihat. Klik. Nah, dia ngomong apa Gideon? Lihat ada kata Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, dia mulai banding-bandingkan dengan masa lalunya. Mengapa semua ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatan yang ajaib? Maksud Gideon gini, Tuhan, bukankah Tuhan itu luar biasa? Pimpin bangsa Israel keluar dari Mesir sampai masuk tanah perjanjian. Limpah susu dan madu yang penuh berkat. Kita ini sekarang udah bukan di Mesir Tuhan. Di tanah perjanjian. Kenapa masih dijajah seperti di Mesir dulu? Dia mulai bandingkan. Bukan kadang-kadang kita tanpa sadar suka berkata seperti itu, Tuhan, saya sudah bayar perpuluhan, rajin pelayanan, rajin doa pagi, puasa, WBI ikut, legacy ikut, segala macam diikutin. Sampai lansia pun kita ikut begitu kan. Mana Tuhan? Berkat begini-begini aja, finansial naik, turunnya lebih tajam daripada naiknya Tuhan. Kenapa sih Tuhan? Benar Tuhan, ada. Nah, tanpa sadar kita pun seperti ini. Membanding-bandingkan. Lalu kita klik berikutnya. Tuhan ngomong, pergilah dengan kekuatanmu. Dan selamatkan orang Israel dari cengkeraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau masuk dalam rencana Allah? Gideon ngomong gini, sekali lagi. Tuanku, dengan apakah aku selamatkan orang Israel? Saya ini nggak bisa apa-apa nih, dia ngomong gitu. Ya, ketahuilah kaumku, sukunya dia Manasye, suku paling kecil dari 12 suku yang lain, paling kecil. Dan saya sendiri nih Tuhan, anak paling kecil dalam keluarga saya Tuhan. Jangan utus saya Tuhan, keluarga nunggu seletik, anak paling boncel di imah, gitu kan. Nah, nggak mampu apa-apa nih Tuhan. Kadang-kadang kita ngomong gitu kan, seperti yang tadi itu. Pimpin pujian, nggak bisa. Doa syafaat, nggak bisa. Doa makan, apalagi. Makan-makan, nggak apa-apa bisa. Begitu kan ya. Nah, klik berikutnya, lihat. Sampai akhirnya Allah mengatakan, klik berikutnya. Akulah yang menyertai engkau, sebab itu engkau akan memukul kalah orang Midian itu sampai habis. Allah ngasih satu tips buat dia. Akulah yang menyertai engkau. Klik lagi. Belajarlah kita untuk berpikir besar. Maka sesuatu yang besar akan kita dapatkan. You think big, you get big. Gambarnya kucing, kucing meong, gitu kan ya, pussycat, gitu kan ya. Kucing kan, kucing lah. Kucing saya orang yang paling gak suka sama kucing deh. Paling bener saya paling benci sama kucing. Begitu duduk makan ya, waduh pengennya disiram sama air apa anget sama saya. Kan, lihat si kucing ini begitu ngaca. Dia merasa dirinya seperti seekor singa gitu kan. Besar banget gitu kan. Padahal kucing meong-meong ya. Bukan singa yang mengaum-ngaum. Nah, ada kalanya kita memandang kita lebih rendah daripada orang lain. Padahal Allah memiliki nilai yang lebih atas kita. Bukankah kita anak-anak Allah? Belajarlah besar. Punya mimpi yang besar. Maka kita akan mendapatkan sesuatu yang besar. You think big, you get big. Oke? Poin kedua, klik berikutnya.
Yang poin pertama tadi apa? Kita kadang memandang diri kita tidak seperti Allah memandang. Poin kedua, kita harus tahu bahwa setiap daripada kita, karena kita anak, memiliki sesuatu yang bisa kita kembangkan yang kita sebut dengan potensi. Nah, kenapa ketika dia ngomong di hadapan Allah, Musa ngomong nih, Tuhan, bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan mengatakan Allah tidak ngomong kepadamu? Saya harus ngomong apa nih Tuhan? Allah ngejawabnya begini, nomor 2. Apakah yang di tanganmu kayak nggak nyambung ya? Tuhan, gimana nanti kalau udah sampai di sana ternyata bangsa aku nggak mau terima saya nih, nolak saya nih. Bagaimana nih Tuhan, bagaimana gitu kan? Nah, Allah cuma ngomong, apakah yang di tanganmu? Dan Musa cuma jawab, tongkat. Tongkat itu ada di tangan Musa selama 40 tahun ketika dia jadi gembala ternak milik Yitro. Tapi di situ Allah tanya, Musa, apa yang ada di tanganmu? Itu potensi yang kadang-kadang kita nggak ngerti itu ada potensi. Dan Musa cuma tanya, tongkat Tuhan, not else, not much. Cuman tongkat doang saya bisa. Lalu Allah ngomong nih, ulurkanlah tanganmu, ayat ketiganya, lempar tongkat itu, tiba-tiba jadi ular. Musa kabur lari, tapi Allah katakan, tangkap ekornya. Ingat, ular. Tadi angka 9 kelahiran yang baru, kelahiran itu adalah 9, kesempurnaan. Usia matang ketika bayi di dalam kandungan seorang mama. Dia lahir pada 9 bulan. Tapi 9 juga kata Tet itu bagi orang Yahudi juga adalah simbol daripada ular. Nah ketika dilempar tongkat itu jadi ular. Musa lari, Allah katakan tangkap ekornya. Bukankah biasa nangkap ular itu kepala? Kenapa ini ekor? Artinya ini sesuatu yang tidak masuk di akal Tuhan berikan kepada kita. Disitulah mujizat. Yang namanya mujizat itu unusual. Hal yang tidak lumrah, hal yang tidak biasa. Yang gak masuk di akal itulah mujizat sesungguhnya. Nah kadang-kadang kita pengennya yang logikal bukan unlogikal. Ayo kasih perpuluhan, ayo persembahan tuh unlogikal tuh. Bulan Februari kan harus ada pengeluaran ini, bayar kredit panci, bayar kredit rumah, begitu kan, belum selesai, ini semua harus diserahkan. Gimana? Unlogical, unusual. Tapi justru disitulah kadang-kadang Allah berkarya dalam ketidakmengertian kita. Tangkap ekornya. Ketika ditangkap ekornya, si ular itu menjadi tongkat. Nah, lihat di tangannya. Kalau Bapak Ibu perhatikan ayat 2 dan ayat 4, dua-duanya ada unsur kata tangan, betul ya? Kalau kita baca ini dalam konteks bahasa Indonesia, kita nggak nemuin esensi apa-apa. Tapi jika kita lihat dari konteks bahasa aslinya ada satu esensi. Kata tangan di ayat yang kedua, ya, di sini ada tangan kan. Bunyi bahasa aslinya adalah klik, yat. Tangan yang tergenggam, tangan yang mengepal. Musa, apa yang tanganmu yang kau genggam itu? Tongkat. Apa itu? Kekayaan saya, jabatan saya, toko saya, warung saya, toko HP saya, apalagi? Pelayanan saya, nggak boleh. Nah gitu kan, jemaat saya, gitu kan ya, semua saya. Keyboard yang saya beli ini buat gereja nih, wah gitu kan ya, ada kan yang kayak gitu kan juga. Maaf Pak, idenya Bapak tidak bisa diterima dalam rapat gereja kali ini. Oke, gak masalah, saya gak sakit hati. Tapi ingat Pak ya, Bapak Gembala, keyboard yang saya sumbang, kursi yang ada di Swiss Bell nih yang ibadah satu, itu 400 unit saya yang nyumbang Pak ya. Akan saya tarik kembali Pak ya. Ya gitu kan ya, enggak saya gak sakit tapi akan saya tarik kembali. Apa di tanganmu? Sumbangan saya, keyboard yang saya kasih dan segala macam. Apa yang tanganmu? Lempar. Dan ketika dilempar, ular yang jadi tongkat dan tangkap itu kembali ular itu jadi tongkat di tangannya. Kata tangan di ayat 4, klik berikutnya adalah kaf. Tangan yang terbuka. Apakah hidup kita memiliki satu benih yang baik atau tidak? Tergantung bagaimana tangan kita itu tergenggam atau tangan kita yang terbuka. Kaf. Nah, kata kaf ini artinya tangan yang menghadap ke atas dan terbuka. Alkitab mencatat pertama kali orang yang mengangkat tangan adalah
Abraham. Ketika Allah ngomong gini, Ham, coba kau hitung bintang di langit. Abraham hitung, nggak bisa Tuhan, nggak mungkin. Seperti itulah banyaknya keturunanmu kelak. Lalu Allah mengikat perjanjian dengan Abraham. Dan konteks bahasa Indonesia, sekali lagi tidak tercatat Alkitab Indonesia. Dalam konteks aslinya dikatakan, Abraham rose his hand. Setiap Allah ikat janji dengan Abraham, Abraham angkat tangan. Kenapa WL kita kalau mimpin pujian, mari kita angkat tangan kita. Waktu doa berkat, mari kita arahkan hati dan buka tangan kita. Kenapa sih? Ketika kita angkat tangan, artinya kita belajar untuk mengerti. Dalam hidup kita, perjanjian yang pernah diikat oleh Allah dengan Abraham, itu berlaku lagi bagi kita. Karena Yesus sudah mati bagi kita. Itu konteksnya. Bukan angkat tangan karena gaya-gayaan. Apa yang ada di tanganmu? What is that in your hand? Klik berikutnya, yuk kita lihat. Kita lihat, klik. Satu raja, dua raja-raja, 4:1-2. Ini saya ambil contoh, saya nggak akan ceritakan. Ini seorang janda, nabi. Janda nabi loh. Punya dililit hutang. Nggak bisa bayar hutang. Indikasinya 2 anaknya harus dijual untuk nutupin hutang. Ketemu dengan Elisa, dia cerita kepada Elisa. Dan Elisa cuma berkata begini, apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukan kepadaku apa-apa yang kau punya di rumahmu. Tell me what do you have in the house. Potensi yang kamu miliki apa? Sesuatu mujizat, sesuatu pemulihan terjadi. Dari mana? Bukan karena Allahnya. Apakah kita meresponi nggak dari diri kita, sehingga itulah menjadi satu kelahiran yang baru bagi kita. Klik berikutnya. Markus 6:35-38. Suatu kali ketika Yesus mengajar, orang berbondong-bondong ingin dengar daripada khotbah Yesus. Udah larut, udah sore. Orang-orang murid-murid ngomong, guru suruh aja mereka pulang agar mereka beli makan di kampung-kampung. Tapi Yesus dengan ngomong, kamu yang harus beli mereka makan. Waduh, berapa dinar untuk beli roti? Lalu Yesus ngomong gini, berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa. How many loaf do you have? Potensi yang kamu miliki itu apa? Dari potensi itulah, jika kita Tuhan akan memberkati kita. Apakah benih yang baik? Apakah benih yang buruk terjadi? Itu balik lagi ke kita. Jika dikatakan tahun ini adalah the years of a new birth. Kelahiran yang matang bagi kita melahirkan sesuatu benih. Tapi benih itu bisa baik atau buruk tergantung apakah tangan kita yat atau kaf di depan Allah. Amin ya. Poin ketiga, poin terakhir, klik. Yang ketiga saya mau bilang begini. Segala yang ada pada kita pasti punya tujuan ilahi. Apakah Bapak Ibu sedang bikin gerintis usaha? Gagal lagi. Jangan khawatir. Itu sebagai satu rencana Allah. Punya showroom mobil, jualan mobil bekas lah begitu. Belum ada yang laku. Ingat, semua punya tujuan ilahi. Jangan malas, tetap lap aja mobilnya, lap. Sampai kinclong. Belum ada yang mau juga, lap aja lah. Jangan berhenti. Kita ingat, Yusuf, begitu dia punya mimpi menjadi seorang pemimpin. Apakah besoknya jadi pemimpin? Enggak. Harus dijual, dibuang ke dalam sumur oleh saudara-saudaranya. Dijual kepada orang-orang Midian. Orang-orang kaum Ismail itu. Jadi budak di rumah Potifar, difitnah, masuk penjara, dilupakan orang sekian tahun lamanya. Sampai akhirnya dia muncul menjadi seorang pemimpin. Kenapa Allah izinkan itu? Dia harus tercabut dari keluarganya. Mungkin bagi orang lain dikatakan itu musibah, kamu pasti banyak dosa. Tapi kita ingat, itulah proses bagi Yusuf. Jika dia jadi pemimpin, dia tidak boleh menjadi seorang yang rapuh, yang manja, yang cepat mengadu hal-hal yang kecil kepada orang tuanya. Dibentuk, diproses dari anak manja menjadi anak yang bisa mandiri. Dan akhirnya pada waktunya dia jadi seorang pemimpin. Kenapa Musa harus ditarik dari keluarganya? Orang-orang Lewi, keluarga Lewi. Dibuang ke dalam sungai, dilarung di sungai. Waktu dilarung di sungai karena waktu itu Firaun memberikan keputusan setiap anak-anak Yahudi harus dibunuh. Dilarung di sungai. Pada hari yang sama putri Firaun masuk ke sungai, mandi, mau swimming, bathing di situ. Dia dengar, tiba-tiba dia ada keranjang, keranjangnya bukan ikan lele, keranjang. Ambil, dibuka. Pasti ini anak Yahudi, tapi aku akan memelihara dia. Maka dia sebutkan, aku beri nama dia Musa, yang artinya yang diambil dari dalam air. Ingat makna ambil dalam air? Kita semua pernah diambil dari dalam air? Pasti pernah. Baptisan air? Aku baptiskan dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus.
mati dan bangkit bersama Kristus. Bukankah itu disebutnya lahir baru, a new birth? Tapi kita alamin enggak? Karena kadang-kadang 3 hal ini yang menghambat kita. Kita harus belajar bahwa dengan caranya itu Allah proses Musa untuk jadi pemimpin. Bukan di lingkungan bangsanya, di lingkungan daripada Mesir. Kenapa? Bangsanya yang terbiasa sudah dibentuk dalam zona nyaman sebagai budak, tidak akan bisa melahirkan seorang pemimpin. Harus dicabut keluar. Tapi ketika dia dibentuk di Mesir, Allah proses di padang Midian agar punya kerendahan hati di sana. Bukan karena egonya atau kemampuan dia, bukan skillnya. Dibentuk, diproses sampai rendah-rendahnya. Sampai akhirnya Musa berani berkata di padang gurun, God, you're everything for me. Di Mesir dia kata, I am something. Di Midian, God, I am nothing. Diproses di padang gurun, God, you're everything for me. Segala sesuatu dia mengandalkan Tuhan. Kaf di situ. Nah, klik, tinggal dua screen lagi. Klik. Seorang hamba Tuhan bernama Charles Swindoll mengatakan gini, aku yakin bahwa hidup adalah 10% dari apa yang terjadi padaku. Apa yang kita alami itu cuma 10% lah masalah. Masalah yang berikutnya adalah ada nggak 90% itu bagaimana sikap kita menangani akan hal yang pernah kita buat salah. Dulu saya pernah salah. Kita tidak bisa mengulang waktu untuk memperbaiki itu. Tapi kita ingat ada 90% kekuatan kita. Sikap kita bagaimana agar kita tidak melakukan hal yang sama. Itulah kekuatan kita. Nah, satu kali lagi, klik screen terakhir. Puji Tuhan, kita mengucap syukur. Kita semua pasti menjalani kehidupan dengan banyak liku-liku. Tapi sekali lagi saya katakan puji Tuhan. Kita punya Allah yang menyebut dirinya dengan sebutan I am. Waktu Musa tanya, Tuhan, nanti bangsa Israel bertanya, siapakah nama Allah yang memanggil engkau untuk memimpin kami keluar dari Mesir? Saya harus ngomong apa Tuhan? Allah cuma berkata begini, katakanlah, Yeh, bahasa Ibrani-nya. Yeh, Asyir, Yeh. Kata Yeh inilah jadi kata Yehova. I am, aku ada karena aku ada. I am. Uniknya apa? Ada yang unik gak? Uniknya apa? Allah menyebut dalam sebuah tense, kita belajar bahasa Inggris, ini adalah tenses present tense. Bukan past tense atau future tense. Tuhan bagaimana masa hidup saya ini Tuhan hari ini begitu morat-manit masalah bangsanya. Waduh saya gak bisa deh, gak bisa. Karena aku kan I was, Allah masa lalumu bukan masa sekarang, aku gak tahu ya. Tuhan bagaimana nih Tuhan belum dapat jodoh, usaha gak jalan, ngelamar kerja juga ditolak mulu begitu kan. Waduh gak tahu nih, gak tahu. Aku kan bukan Allah masa kini, tapi bukan Allah masa depanmu, I will. Nah gak bisa, tidak. Allah menyebut dirinya I am. Allah yang ada dan selalu ada pada hari ini, saat ini dan kekinian kita. Zaman now artinya I am, aku tetap ada maupun generasi apapun juga. Baik, puji Tuhan ya. Nah terakhir saya tutup gini. Dan saya belajar tahu juga ada satu deregulasi buat pramugari. Setiap saya naik pesawat terbang saya sering dengar kata-kata itu dan saya baru tahu. Ternyata pramugari itu nanti Imam Pemimpin yang siap-siap ya. Mereka punya deregulasi begini. Ada yang disebut dengan 1 minute silent review. Nggak tahu pernah dengar atau enggak. Apa yang dilakukan maksud 1 minute silent review? Kapan mereka lakukan? Jadi ketika pesawat mau take off dan mau landing, apa yang dilakukan oleh kru di dalam pesawat itu 1 minute silent review. 1 menit dalam review ketenangan. Reviewing. Apa yang dia review? 6 bulan waktu mereka sekolah pramugari. Kapan itu? Kalau ketika pesawat lagi take off, mengalami gagal take off, tindakan apa yang pernah mereka harus lakukan? Ketika landing gagal, apa yang harus mereka lakukan? Nah, 1 minute silent review biasanya dilakukan oleh si pramugari. Mereka duduk di kru seat mereka, dan mereka menutup mata mereka dalam tempo 1 menit. Mereka berputar otak mereka ingat-ingat pelajaran apa yang pernah mereka pelajari. Aba-aba dari pilot adalah waktu pilot mengatakan flight attendant, take off position atau take off station. Waktu landing, flight attendant, landing station atau landing position. Disitulah mereka duduk diam dan 1 minute silent review. Kenapa kita anak-anak Tuhan ketika menjalani setiap hari, kita tidak ngambil 1 minute silent review di depan Allah. Allah kita mengatakan, I am, aku ada loh, aku ada di sampingmu. Gua nungguin lu kapan sih nyapa gua, kok gak ada sih, langsung pergi pelayanan, langsung pergi ke kantor. Kapan sih?
dengan segala kekhawatiran, pada 1 minute silent review, saya akan menampingi kamu. Aku ada saat ini dalam kekinian. Amin ya. Mari kita lihat tahun 2019 dengan satu harapan yang besar. 17 April ada pemilu, tapi kita percaya Allah yang ada, I am, akan memberikan satu negara yang terbaik dengan pemimpin yang daripada Allah.